Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Nah, bagaimana tanda-tanda di mana seorang dibawa dalam kekeringan rohani? Kalau itu suatu kekeringan rohani, tentu maksudnya orang ditarik maju pada tingkat yang lebih dalam, ya, untuk naik kelas tadi, ya, dalam tanda kutip. Jadi ada 3 tanda di mana seorang dibawa masuk dalam kontemplasi atau malam gelap indrawi. Ada satu sharing dalam suatu pengajaran yang diajarkan seorang imam. Bagaimana beliau mendapat satu kasus, ada seorang ibu yang sehari-hari, ya, sudah dari muda, ya, karena, ya, maaf, jadul, ya, orang-orang jadul zaman dulu, ya, kecenderungannya apa? Doa paling favorit apa? Doanya. Metode doa yang paling favorit yaitu apa? Rosario, ya, jadi rosario. Ibu ini dari muda selalu mendoakan rosario, tidak pernah absen setiap hari. Ya, sampai dari muda sampai sepuh begitu. Nah, tapi tiba-tiba suatu saat ibu ini sudah tidak mampu lagi berdoa rosario. Dan ini bagi beliau menjadi satu masalah yang besar. Ya. Biasanya tidak pernah absen doa rosario, selalu doa rosario tiap hari. Lalu kemudian satu ketika beliau tidak bisa lagi doa rosario. Beliau kemudian cerita, beliau merasa bersalah, merasa berdosa. Beliau ceritakan kemudian pada pastor parokinya. Ya, pastor parokinya kemudian kurang memahami masalah-masalah doa seperti ini. Akhirnya juga membawa ibu ini, ya, kepada pastor lain yang dianggap lebih senior. Tapi kemudian ternyata pastor ini juga kurang memahami, malah memberi teguran yang keras, begitu, ya. Tapi kemudian akhirnya pastor parokinya masih belum puas dengan jawaban imam yang senior tadi, yang malah justru menegur dengan keras, mengajak lagi ke pastor lain yang biasa mengajar tentang doa dan juga mempunyai pengalaman tentang kehidupan doa. Lalu kemudian pastor ini ketika kemudian, ya, mengajak ibu ini bicara, ya, memakai 3 hal yang dinyatakan Santo Yohanes dari salib ini. Yaitu apa? Tanda-tanda seorang dibawa dalam kontemplasi atau dalam malam gelap indrawi. Ternyata dari 3 hal ini sebagai bahan untuk kemudian menanyakan pada ibu ini, ditemukan ternyata, ya, ibu ini memang, ya, walaupun dalam ketidakmampuannya untuk tidak mampu lagi doa rosario, tapi dengan rasa cemas, rasa khawatir, kalau artinya apa? Dia sudah tidak mengabdi Tuhan, dia tidak dapat, artinya mungkin tidak sungguh-sungguh dapat mengasihi Bunda Maria, tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, ya, rasa bersalah seperti itu, tapi hatinya terus terarah pada Tuhan. Lalu pada hal-hal hiburan-hiburan dunia, hal-hal duniawi, ya, dia rasanya kok hambar semua, baik juga hal duniawi maupun hal rohani tadi merasa hambar. Ya, dilihat tanda-tanda ini, justru pastor ini akhirnya memberikan satu kesimpulan, baik ibu, ini saatnya ibu berdoa dengan cara yang baru. Coba saja kalau ibu masih mampu untuk doa rosario, mulai saja. Tapi tidak usah buat target, saya harus menyelesaikan 5 peristiwa. Coba doakan rosario itu dengan perlahan-lahan, bukan dengan kecepatan ekspres, tidak usah ngebut, begitu, ya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa menjadi, tidak. Tapi dengan perlahan-lahan, tapi disadari. Tapi ketika kemudian sudah tidak mampu untuk mendoakan lagi, ya, mungkin bisa sampai aku percaya, mungkin sampai 3 Salam Maria, atau mungkin baru nyebut saat peristiwa pertama, atau mulai Bapa kami Salam Maria, sudah nggak mampu berdoa, ya, ibu berhenti saja. Sudah, biarkan ibu masuk dalam keheningan, doa yang lebih hening, yang kemudian yang terpenting duduk diam di hadapan Allah, dalam samar-samar menyadari kehadiran Tuhan. Di situ ibu juga berdoa. Dan sebenarnya ini yang disebut doa kontemplasi. Tanpa satu metode, tanpa ide-ide, tanpa gagasan,
tanpa fantasi-fantasi, tanpa membayangkan ini, membayangkan itu, tapi dalam keheningan, mata batin kita memandang Allah dengan penuh kekaguman, menyadari kehadiran Allah walaupun di tengah segala kekeringan tadi. Inilah doa kontemplasi. Nah, dari contoh ini mari kita lihat sebenarnya 3 tanda ini konkretnya bagaimana. Yaitu yang pertama, dinyatakan Santo Yohanes Salib dalam karyanya Malam Gelap, buku pertama, bab 9, artikel kedua. Bila orang tidak lagi mendapat rasa nikmat dan penghiburan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah maupun ciptaannya, jadi tidak menemukan kesenangan lagi, tidak lagi terlalu tertarik. Tertarik maksudnya apa ya? Artinya dengan secara posesif mengejar, ya. Tidak lagi tertarik pada hal-hal duniawi dan juga hal-hal rohani. Ya tadi rasanya semuanya seperti kering, rasanya seperti kendur, rasanya seperti hambar, ya. Baik hal-hal duniawi maupun hal-hal rohani. Nah, ini bisa jadi menjadi tanda orang dibawa masuk dalam kontemplasi atau malam gelap indrawi atau kekeringan rohani tadi. Sebaliknya, ya, kalau orang suam-suam kuku, ya, kesuaman, jadi saya langsung perbandingkan ya, dia tidak lagi tertarik pada hal-hal rohani. Hal-hal rohani rasanya begitu sepo, begitu hambar, ya, sepo ini bahasa Jawa ya, tapi istilahnya begitu, hal-hal rohani begitu hambar. Tetapi orang yang jatuh dalam kesuaman rohani atau acedia atau kemalasan rohani, sebaliknya apa? Dia justru hal-hal rohani tidak tertarik, tetapi hal-hal duniawi dia mulai tertarik dan semakin tertarik. Ibaratnya dosa-dosa masa lalu sudah dipendam, ya. Sampah-sampah itu sudah dipendam. Ini untuk orang kesuaman ya, jatuh dalam kesuaman. Nah, tapi kemudian ya, sampah-sampah yang dipendam tadi mulai dikais-kais lagi, mulai dicari-cari lagi. Ini doa boseni pelayanan wes. Ada ya kadang udrek, ya kadang-kadang gesekan. Aduh, capek. Ini deh sudah mulai cari dosa-dosa masa lalu. Mulai dibuka-buka lagi, mulai dikais-kais lagi, mulai jatuh dalam dosa-dosa yang sudah lama ditinggalkan. Ini artinya apa? Kesuaman. Ya, hal-hal rohani tidak menarik, tetapi hal-hal duniawi yang sudah dimana ditinggalkan dan dia bertobat, mulai dia perlahan-lahan jatuh kembali. Lalu kemudian yang kedua, jadi kita lihat di sini ya, dari tanda pertama ternyata belum tentu kekeringan rohani kalau mengalami rasa hambar, rasa kendur atau kekeringan tadi. Bisa juga tadi ternyata kesuaman. Ya. Lalu kemudian yang kedua, orang biasanya ingat akan Allah dengan susah dan gelisah karena dia mengira bahwa dia mengalami kekenduran atau kekeringan karena kurang mengabdi Allah dan mundur. Dari Malam Gelap, buku pertama, bab 9, artikel ketiga. Jadi orang merasa apa? Tadi seperti ibu tadi contohnya ya. Dia nggak bisa doa rosario, tapi hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Ya. Hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Dia merasa gelisah, merasa khawatir. Jangan-jangan artinya apa? Saya ini sudah berdosa pada Tuhan, saya nggak mampu lagi doa. Ya, mungkin juga metode doa yang lain ya. Orang tidak mampu lagi Lectio Divina. Orang tidak mampu lagi, ya pujian penyembahan yang dulu begitu menyenangkan. Begitu artinya, ya artinya membawa perasaan-perasaan yang begitu indah. Sekarang kok biasa-biasa saja ya. Ya kalau saya kemudian bertugas dalam pelayanan, ya dulu rasanya aduh menyenangkan sekali, tapi kok sekarang biasa-biasa saja ya. Jangan-jangan saya kurang mengabdi Tuhan,
Jangan-jangan cintaku sama Tuhan luntur. Ya, jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Tetapi satu ciri di tengah segala kekhawatiran dan kegelisahan, jangan-jangan dia tidak mengabdi Tuhan, hatinya selalu mengingat Tuhan. Selalu teringat pada Tuhan. Sebaliknya, orang yang jatuh dalam kesuaman atau kemalasan rohani atau acedia ini kehilangan devosi yang hakiki. Yaitu apa? Devosi hakiki tadi seperti dialami orang yang kekeringan rohani atau mengalami di bawah masuk dalam kontemplasi, walaupun rasanya nggak mampu berdoa, walaupun rasanya semua melakukan pelayanan, melakukan juga hal-hal rohani, perbuatan baik dan sebagainya, penyangkalan diri dan sebagainya, rasanya menjadi hambar, tapi hatinya tetap terarah pada Tuhan. Devosi yang hakiki ini maksudnya apa? Satu kerelaan untuk mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, disertai kerinduan akan Allah, kerinduan untuk berkembang, dan kerinduan akan kesucian untuk semakin bertumbuh. Kerinduan pada kekudusan, kerinduan pada Tuhan. Jadi walaupun nggak mampu berdoa, rasanya kering, tapi kemudian hatinya tetap merindukan Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang jatuh dalam kesuaman atau acedia, tidak peduli lagi pada hal-hal rohani, kehilangan devosi yang hakiki, tidak peduli lagi dia mundur, bahkan terus tenggelam dalam perkara-perkara duniawi dan dosa-dosanya. Ya, satu pengalaman, ya bahkan artinya apa? Ini yang bisa dialami siapa saja, juga bahkan dialami orang kudus yang besar, seperti seorang bapak gereja, Santo Hieronymus. Santo Hieronymus seorang pertapa, kemudian juga diberi tugas, yaitu untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli, bahasa Ibrani dan Yunani, ke dalam bahasa Latin. Jadi kita mewarisi kemudian dalam gereja, kitab suci bahasa Latin yaitu Vulgata, yang diterjemahkan oleh Bapak Gereja yaitu Santo Hieronymus, seorang pertapa dalam salah satu gua di Bethlehem di sana ya. Nah, satu ketika kemudian beliau di tengah hidup pertapaannya, ya, jadi hidup sebagai pertapa, lalu mengalami, ya, rupanya kemudian mengalami tadi acedia ini atau kesuaman ini ya. Nah, tapi kemudian di tengah kesuaman ini, Tuhan kemudian menampakkan diri, dia mengalami suatu pertolongan Tuhan, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang tersalib. Nah, ketika mengalami penampakan Yesus yang tersalib ini, tentunya di tengah acedia ini, di tengah kesuaman yang beliau alami ini, lalu hatinya kemudian menggebu-gebu. Tuhan kemudian tersenyum. Hieronymus, apa yang mau engkau persembahkan bagiku? Lalu kemudian dia mendapat penampakan seperti itu, hatinya kembali menggebu-gebu. Dia kemudian mengatakan, Tuhan, aku mau berdoa siang malam. Dia lupa bahwa dia sudah kehilangan dan jatuh dalam acedia itu ya. Saya ingin melakukan pantang, melakukan puasa yang lebih keras, mati raga yang lebih keras, demi cinta padamu. Baik, Yesus mangut-mangut, Yesus tersenyum lagi. Apalagi yang mau kamu persembahkan bagiku? Tuhan, aku akan melewatkan malam, siang malam untuk sungguh-sungguh semakin bertapa, semakin keras berdoa, semakin keras puasaku. Aku mau melakukan semua untuk mencintaimu Tuhan. Yesus mangut-mangut lagi. Apalagi yang mau kamu berikan kepadaku? Lalu kemudian dia mulai mengucapkan banyak hal janji-janji. Ya, bahkan artinya apa? Janji yang dia ucapkan sebenarnya di tengah segala ketidakmampuannya ini ya. Tapi kemudian dengan kelemahannya nih, Yesus setiap kali mendengar mangut-mangut tersenyum, apalagi yang mau kamu berikan padaku? Sampai akhirnya dia kemudian tersadar, Hieronymus sadar, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dariku? Dalam kesadaran ini, Hieronymus kemudian
sadar, dia hanya katakan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan daripadaku? Yesus kemudian dengan lembut menjawab Hieronymus, bawalah kepadaku dosa-dosamu. Dan memang kesuaman rohani ini satu obatnya yaitu apa? Pertobatan. Jadi kalau tadi orang kering secara rohani, justru walaupun di tengah kekeringan, tapi dia justru berusaha, hatinya terus terarah pada Tuhan, mengingat Tuhan, disertai kegelisahan dan kekhawatiran, jangan-jangan dia kurang mengabdi Tuhan sampai mengalami itu semua. Sebaliknya, yang jatuh dalam kesuaman malah bosan terhadap hal-hal rohani, tetapi mulai menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, bahkan dosa-dosa di mana pada masa lalu dia telah jatuh, ya, kehilangan devosi yang hakiki, ya, jadi kehilangan kerinduan pada Tuhan. Lalu kemudian tanda ketiga yang diberikan Santo Yohanes Salib dalam bukunya Malam Gelap, buku pertama, bab 9 artikel ke-8, bila orang tidak mampu lagi bermeditasi atau merenungkan dengan memakai fantasinya seperti kebiasaan selama ini. Ya, jadi kalau sejak permulaan dia membiasakan diri dengan meditasi, menggunakan dengan artinya apa? Doa dengan menggunakan renungan-renungan, menggunakan banyak aktivitas pikiran, fantasi, atau mungkin juga ya sederhana ya, misalnya orang berdoa rosario lalu kemudian merenungkan atau berfantasi dengan peristiwa rosario yang dia alami, atau kalau saya ingat pada awal-awal saya berdoa pada zaman kuliah, kalau kemudian mendoakan doa koronka, ya, doa koronka, doa pada kerahiman ilahi itu, lalu kemudian sambil membayangkan peristiwa sedih dalam peristiwa rosario itu, ya. Jadi 5 peristiwa sedih dan peristiwa rosario itu kemudian bayangkan dengan imajinasi, dengan fantasi. Nah, dengan cara-cara doa, metode doa seperti ini, ataupun juga ibu tadi yang dari muda tidak pernah berhenti doa rosario, nah satu ketika tidak mampu lagi berdoa dengan metode doa yang ditekuni selama ini, tidak mampu lagi menggunakan dalam doa aktivitas-aktivitas fantasi, angan-angan, pikiran. Kalau kemudian banyak berkhayal dalam doa, banyak menggunakan renungan-renungan, buku-buku dan sebagainya, semua itu tidak mampu lagi melakukan meditasi, maka bisa jadi jika ada 3 tanda, khususnya juga tanda yang kedua, ya, di mana di tengah segala kekeringan, ketidakmampuan doa, kekeringan dalam doa, dalam pelayanan dan sebagainya, hatinya tetap merindukan Tuhan. Di sini Tuhan menarik orang lebih dalam, masuk dalam kontemplasi, masuk dalam malam gelap indrawi. Satu sikap sederhana ketika kita dibawa masuk dalam kontemplasi ini, ya, yaitu apa? Berusaha terus menyadari kehadiran Tuhan, bukan meninggalkan doa, ya. Ingat, bukan meninggalkan doa, tetapi berusaha tetap berdoa. Kalau Anda sudah membiasakan diri misalnya berdoa setengah jam 1 hari, atau 1 jam 1 hari, ya, Anda sudah membiasakan diri, tetap tekuni. Kering atau tidak kering, tetaplah berdoa. Kering atau tidak kering, tetaplah pujian penyembahan kalau Anda biasa dengan memuji menyembah. Karena apa? Hidup doa tidak tergantung pada perasaan-perasaan yang menyenangkan, ya. Seperti Yesus sendiri di Taman Getsemani, ya. Sebenarnya malam gelap ini juga latar belakangnya, kalau Anda bisa pelajari di channel YouTube Jalan Doa, mengapa malam gelap, ya, pada bagian pengajaran tentang mengapa malam gelap, ya, di situ kita lihat latar belakang yang diberikan Santo Yohanes Salib, seperti Yesus harus juga melewati malam di Taman
Getsemani. Demikian jiwa-jiwa juga ditarik Tuhan untuk mengikuti jejaknya melalui malam gelap ini. Malam gelap penderitaan salib. Tapi selalu kita ingat ya, sebagai orang Kristiani kita punya optimisme Kristiani. Ya, ada malam taman Getsemani, ada penderitaan dan salib, tetapi jangan lupa ini masih koma, bukan the end, bukan ending. Segala penderitaan juga di tengah penderitaan zaman ini, di tengah pandemi ini juga masih koma, bukan ending. Artinya apa? Satu pengharapan Kristiani artinya apa? Di tengah semua ini, orang juga akan mengalami apa? Kebangkitan. Inilah yang kita rayakan, kebangkitan Kristus. Juga Santa Teresa Avila memberikan perbandingan lain yang juga sederhana. Seperti ulat. Ya, kalau pada awal dia begitu rakusnya makan daun-daun, ya, begitu rakusnya sampai begitu gemuknya, tapi ada saatnya dia ditarik menjadi kepompong. Kepompong ini gambaran orang dibawa masuk dalam malam gelap, dalam pemurnian. Nah, tapi tidak berhenti pada kepompong ini. Ada saatnya apa? Ulat, kepompong akan kemudian apa? Keluar menjadi apa? Kupu-kupu yang indah. Ini satu pengharapan. Jadi segala apa yang kita pelajari tentang kekeringan rohani, tentang pemurnian-pemurnian, ini kekeringan yang istilahnya masih pada level indrawi, yaitu malam gelap indrawi. Ya, walaupun artinya apa? Di sini tujuan Tuhan sebenarnya apa? Melepaskan jiwa dari segala ikatan-ikatan di mana dia hanya mencari kesenangan untuk apa yang menyenangkan dirinya, tapi supaya naik kelas, yaitu apa? Sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan dengan cara yang baru untuk berjalan dalam iman, harapan, dan kasih. Ya, tetapi ini cara Tuhan menarik dia untuk lebih dalam, untuk boleh semakin mengenal Tuhan, untuk boleh semakin mengasihi Tuhan. Inilah cara yang ditawarkan oleh Tuhan. Dan sebagai perbandingan, saya hanya karena kita membahas dua tema ini ya, kekeringan rohani atau kesuaman. Kita lihat kalau tadi teks kitab sucinya dari kitab Wahyu, ternyata kemudian yang namanya kesuaman ini ya, seringkali tidak kelihatan. Bahkan kalau orang sampai jatuh ke dalam dosa-dosa paling berat, ya seringkali itu juga suatu proses. Ya, seperti artinya apa? Bahkan ya orang bisa jatuh bahkan jatuh begitu dalam, itu juga lewat satu proses. Kalau seandainya orang berjalan lalu tahu-tahu kemudian melihat jurang, ya ibaratnya jurang, mungkin orang akan berpikir, wah, untuk terjun saya mikir dulu ya. Nggak gampang untuk, artinya biasa berjalan, tahu-tahu lihat jurang, mau terjun langsung begitu, dia pikir-pikir dulu. Tapi kalau kemudian apa? Jalan ini begitu landai, dari ketinggian begitu landainya, tanpa dia sadari terus jalan, lama-lama kemudian apa? Ternyata sudah ada di dasar jurang. Karena apa? Jalan yang begitu landai. Ketidaksetiaan dalam perkara-perkara kecil, tidak panas, tidak dingin, seperti katakan Tuhan dalam kitab Wahyu, kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Maka kita lihat juga, termasuk godaan-godaan dalam doa, yaitu kesuaman ini seperti dosa, ibaratnya gambarannya seperti ini ya, seperti rayap. Ya, Anda tahu bahwa kayu betapapun kokohnya, kelihatan dari luar begitu kokohnya, tapi kalau digerogoti sedikit demi sedikit oleh rayap, maka ketika kayu itu mungkin disentuh oleh angin, dihempaskan oleh angin, atau mungkin disenggol sedikit, kayu itu akan menjadi runtuh.
kelihatannya oke dari luar, tapi dalamnya keropos karena rayap. Dan begitu dihentakkan langsung roboh. Karena itu Katekismus Gereja Katolik nomor 2733, gereja juga mengajarkan kita tentang kesuaman atau acedia ini. Ya. Baik, kita baca bersama sebagai penutup, sebagai bahan renungan, sebagai bahan refleksi. Satu godaan lain yang diberi peluang oleh kesombongan ialah kejenuhan, ya, atau kesuaman, ya, atau kemalasan rohani atau acedia. Guru-guru kehidupan rohani menganggapnya sebagai semacam depresi. Itu disebabkan oleh berkurangnya askese, jadi penyangkalan diri, mati raga, menghilangnya kewaspadaan rohani, dan berkurangnya ketelitian hati. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Injil Matius bab 26 ayat 41. Makin besar ketinggian dari mana orang jatuh, makin parah lukanya. Kekecewaan yang menyedihkan adalah sisi lain dari kesombongan. Yang rendah hati tidak merasa heran akan kemalangannya atau kelemahannya. Hal itu malahan mendorong dia agar semakin percaya dan bertekun. Jadi kita lihat gereja menyoroti kemalasan rohani, kejenuhan atau kesuaman ini sebagai bagian juga dari kesombongan, ya. Jadi dalam hal ini segala ketidaksetiaan dalam hal-hal kecil, dalam komitmen untuk menjalani hidup rohani, untuk hubungan pribadi dengan Tuhan, untuk kemudian penyangkalan diri dan juga mati raga batin dan sebagainya, juga kemudian serampangan, artinya tidak bertobat ketika jatuh dalam berbagai dosa, yang membuat orang kemudian juga jatuh dalam kesuaman ini. Satu hal yang kita perlu percaya, bahwa kerahiman Tuhan jauh lebih besar dari kelemahan dan dosa-dosa kita. Tuhan juga mengundang kita bila jatuh dalam kesuaman rohani, jatuh dalam kemalasan rohani ini, untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah. Tuhan mengundang kita dengan kerahimannya yang tanpa batas. Mari saat ini kita mau masuk semakin dalam, kita percayakan diri, dan kita mau refleksikan bahwa apakah Tuhan membawa kita masuk dalam kekeringan rohani atau kesuaman rohani. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita, pertolonganmu sungguh ajaib. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
Tuhan yaralaya shikyaralaya Inna yaralaya shikaralaya ralaya shikyaralaya Yaralaya shikyaranama yaralaya shikyaralaya ralaya shikyaralaya Yaralaya shikyaralaya Yaralaya shikyaralaya ralaya shikyaralaya shikyaralaya Yaralaya ralaya Yaranama yarashikyaralaya Yaranama shikyaranama yaralaya Yaranama yarashikyaralaya Yaranama shikyaralaya shikyaranam Yaranama yarashikyaran Yaranama Sikyalaya laya sikyanama yaralaya sikyaralaya ranama shikyaralaya mashikyaralaya ranama shikyaralaya. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan yang saat ini berdiri di depan pintu hatimu. Dia berdiri dan mengetuk. Dan dia hanya bisa mengetuk karena engkaulah yang memegang pintu hatimu. Hanya engkau yang bisa membukakan pintu hatimu untuknya. Bukalah pintu hatimu untuknya. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau membuka pintu hatiku untukmu. Aku mau membuka hatiku untukmu. Aku mau membiarkan kau masuk. Aku mau membiarkan kau sungguh-sungguh meraja dan bertahta dalam hatiku. Serahkan dirimu pada Tuhan. Serahkan dirimu pada Tuhan apa adanya. Jangan yang fotokopi. Jangan yang palsu. Serahkan dirimu apa adanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan masuk hatimu. Dan dengan terangnya dia melihat kita sebagaimana dia melihat. Mungkin Tuhan menyingkapkan pada saat ini kelemahan-kelemahan yang tidak pernah kita sadari. Biarkan terang Tuhan itu bersinar untuk menerangi apa yang tidak mungkin kita lakukan selama ini. Tuhan sanggup melakukan. Ketakutan, keegoisan, cinta diri, kemalasan, kesuaman. Biarlah Tuhan yang memeriksa batin kita. Biarlah terangnya yang akan terus bersinar. Karena hanya dalam terangnya kita dapat melihat diri kita sebagaimana yang dikehendakinya. Ajar kami mengenal Engkau dan mengenal diri kami secara benar, Tuhan. Biarlah kami juga boleh menyadari betapa kami hanya debu dan abu di hadapan-Mu. Betapa kami pendosa yang membutuhkan kerahiman-Mu, yang terus Engkau panggil untuk bertobat terus-menerus. Dan betapa cahaya kerahiman-Mu, terang kerahiman-Mu, sinar kerahiman-Mu jauh lebih besar dari kelemahan dan dosa kami, dari segala kejatuhan kami. Terima kasih Tuhan. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan saat ini. Bawa dirimu, serahkan dirimu apa adanya kepada Tuhan. Saya merasa ada beberapa yang terus merasa takut, dikejar rasa bersalah. Saat ini dijamah Tuhan.
Tuhan tidak menghakimi engkau, tetapi Tuhan mau menyelamatkan engkau. Juga beberapa yang suam-suam kuku, ingatlah sabda Tuhan, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, dan Tuhan akan memuntahkan. Karena itu waspadalah, bertobatlah, dan berbaliklah kepada Allah dengan segenap hatimu. Tidak ada orang dapat melihat kesuamanmu, tetapi Tuhan dapat melihatnya, dan saat ini Tuhan memberikan rahmat supaya engkau menyadarinya, supaya engkau berbalik dan bertobat kepadanya. Yarana masyikara. Bila engkau merasa dibawa masuk dalam kekeringan rohani selama ini, teruslah bertekun dan carilah Tuhan di atas segala sesuatu. Layanilah Tuhan dengan doa-doamu dan segala pelayananmu, dengan segala yang dapat engkau lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sadari kehadirannya dalam keheningan ini. Biarkan dia terus bekerja dalam hatimu saat ini. Bersyukurlah pada Tuhan. Teruslah bersyukur pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.